Nah, kalau N-nya itu sama dengan 1, berarti R pangkat 1 berarti R. Ya. Nah, kalau N-nya sama dengan 1, berarti Rn itu apa? Berarti Rn itu adalah R ya. Kalau N sama 1 berarti Rn itu adalah himpunan semua real. Ya. Kalau R sama dengan N sama dengan 2 berarti apa? Berarti R kuadrat. Ya. R sama dengan 3, R pangkat 3. Ya. Dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan Rn. Ya, N-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi dengan demikian maka kemarin kita bahas ini ya, R2 dan R3 kemarin ya. Nah, jangan lupa R itu juga merupakan ruang vektor ya. R ini ya. Nah, di mana R ini komponennya hanya 1, berarti anggotanya adalah bilangan real ya. Ya memenuhi 8 sifat tadi ya, komutatif, asosiatif, R ditambah 0 sama dengan R dan seterusnya ya. Lalu R2, lalu R3, R4, R5 dan seterusnya ya. Nah, R2 dan R3 ini dibahas secara khusus karena ini mempunyai keistimewaan, yaitu bisa digambar. Ya, lebih-lebih R2 ini yang paling mudah ya, kemarin sudah kita lihat gambarnya ya. R3 juga bisa digambar, ya, tapi lebih rumit gambarnya ya. Karena sumbunya ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya. Bisa digambar, tapi gambarnya tidak semudah kalau R2. Kalau R4 sudah tidak bisa digambar ya. Tidak bisa digambar. Maka 2 ini kemarin dibahas secara khusus. R ini bisa digambar juga, tapi hanya sebagai garis ya. Disebut garis bilangan real. Ya, hanya sebagai garis saja. Ya. Nah, jadi secara umum ruang Euclides ini adalah himpunan semua himpunan terurut, pasangan terurut X1, X2, Xn. Ya. Seperti kemarin ya, kalau R2 X1, X2. Kalau R3 X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Bisa ditulis dengan notasi pasangan terurut, bisa ditulis dengan notasi matriks ya, seperti ini ya, matriks 1 kolom. Ya. Matriks 1 kolom. Nah, kemudian pada Rn itu didefinisikan 2 operasi ya. Operasi pertama adalah operasi jumlahan. Operasi kedua adalah operasi perkalian dengan skalar. Ya. Perkalian dengan skalar S, di mana S adalah bilangan real. Ya. Nah, ini kemarin sudah kita lihat untuk R2 ya. Kalau Rn ya seperti ini ya. Ini U, ini V, U ditambah V, U1 tambah V1, U2 tambah V2, UN tambah Vn ya. Kalau ini U, S bilangan real, SU sama dengan
SU1, SU2, SUN. Ya. Ini sudah kita lihat kemarin, tetapi untuk N sama dengan 2, N sama dengan 3. Ya. Nah, kalau operasi itu didefinisikan pada Rn seperti ini, maka Rn dengan dua operasi ini juga memenuhi teorema mempunyai 8 sifat. Ya, 8 sifat. Seperti kemarin ya, yaitu komutatif, asosiatif, ditambah 0 itu tidak berubah, ya. Ada inverse dan seterusnya, distributif dan seterusnya. Ya, 8 sifat. Yang terakhir adalah 1 kali bilangan real 1 kali U sama dengan U. Ya. Nah, itu R2 mempunyai 8 sifat, R3 8 sifat, Rn 8 sifat. Nah, kemudian kita sampai kepada ruang vektor yang umum. Ya. 8 sifat itu sekarang kita pakai untuk mendefinisikan ya. 8 sifat ini ya, yang pada Rn ini teorema, sekarang menjadi definisi. Ya. Kalau pada Rn ini teorema, dibuktikan bahwa ini benar. Sekarang pada Rn, ya, yang anggotanya, bukan Rn, pada himpunan V, yang anggotanya itu tidak diketahui, ya, tidak kosong, tapi isinya apa tidak ditentukan. Nah, tentu saja kita tidak bisa membuktikan sifat ini. Maka kita tentukan ya, harus memenuhi 8 sifat ini. Nah, kalau memenuhi 8 sifat ini disebut ruang vektor. Ya. Himpunan V yang tidak kosong, nah, anggotanya apa? Anggotanya tidak ditentukan. Nah, inilah yang kemarin saya sebut struktur abstrak. Karena apa? Karena himpunan itu anggotanya tidak ditentukan. Ya. Berbeda dengan R2, R3, Rn. Ya. Kalau R2, R3 itu himpun anggotanya tertentu. Pasangan terurut. X1, X2, X1, X2, X3, X1, X2, Xn. Tertentu. Operasinya tertentu. Lalu sifat-sifatnya dibuktikan karena operasinya tertentu ya. Kalau sekarang dari contoh itu kita membuat abstraksi. Sekarang kita bentuk himpunan, tapi anggotanya tidak ditentukan apa, tidak ditentukan apa. Yang kita tentukan adalah syarat menjadi anggota himpunan itu yaitu harus memenuhi 8 sifat A sampai dengan H ini. Ya. Anggotanya apa? Tidak ditentukan. Ya. Yang ditentukan adalah himpunan itu tidak boleh kosong, harus ada anggotanya. Kedua, himpunan itu harus dilengkapi dengan 2 operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar bilangan real. Ya. Nah, himpunan tidak kosong yang dilengkapi dengan 2 operasi ini
disebut ruang vektor, ya, disebut ruang vektor, nih, ya, disebut ruang vektor. Himpunan itu diberi nama ruang vektor apabila kedua operasi itu memenuhi 8 sifat A sampai H. Ya. Nah, 8 sifat ini dari mana? 8 sifat ini kita peroleh dari pembahasan kitab di R2, R3, Rn. Ya. R2, R3, Rn kemarin dibuktikan mempunyai 8 sifat. Ya. Oke, kalau begitu 8 sifat itu kita pakai sebagai syarat sekarang ya. Kalau himpunannya tidak ditentukan elemennya apa. Ya. Nah, kemarin Justin bertanya, mengapa di buku Howard Anton itu tidak 8 tetapi 10? Ya. Karena apa? Karena oleh Howard Anton 2 ini ya. Dua ini oh maaf. Nah, ini oleh Howard Anton dimasukkan ke dalam, ditambahkan ke sini. Ini ada 2 hal di sini ya. Untuk setiap U dan V, U ditambah V terletak di V, anggota V. Untuk setiap U dan bilangan real S, ya, SU anggota V juga. Nah, ini oleh Howard Anton dijadikan syarat juga ya, masukkan ke sini ya. Oleh Pak Wono ini sudah dianggap sebagai definisi dari operasi ini ya. Operasi itu selalu begini ya, selalu hasil operasi itu terletak. Nah, kalau kamu sudah mengatakan dilengkapi dengan operasi, ya dengan sendirinya hasil operasi itu terletak di V ya. Itu kalau bukunya Pak Wono ini ya, jadi tidak dicantumkan di sini ya. Kalau Howard Anton dimasukkan ke sini 2 itu untuk meyakinkan bahwa operasi itu sungguh-sungguh operasi well defined. Ya. Lebih-lebih kalau operasinya itu didefinisikan secara khusus ya. Harus kita cek apakah well defined atau tidak ya. Apakah semua sudah bisa mengisi presensi di LMS? Sudah, Romo. Saya. Oke. Jangan lupa mengisi presensi di LMS.
Nah, 8 sifat itu yang pertama komutatif, ya. U plus V dengan V plus U sama. Yang kedua pengelompokan asosiatif. U ditambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W. Ya, pengelompokan di belakang atau pengelompokan di depan tidak mengubah hasil operasi, hasilnya tetap sama. Ya. Sifat ketiga, ada elemen U di dalam V, ya, sedemikian sehingga setiap U ditambah O hasilnya tetap U. Ya. O ini disebut unsur identitas, ya, identitas, elemen identitas. Nah ini baru dibaca dari sini ya. Ini sebenarnya kurang tepat ya. Setiap ada, ini sebetulnya rumusan ini kurang tepat ya. Tapi nanti akan kita cek ya. Ada elemen U, ya ini harus dibaca dari sini ya. Untuk setiap U di V, ada elemen U aksen di V sedemikian sehingga kalau kedua elemen itu dijumlahkan hasilnya adalah elemen identitas O ini, ya. Kemudian distributif R itu adalah skalar bilangan real kali U tambah V sama dengan RU tambah RV. Distributif ini juga berlaku R ditambah S skalar kali vektor U sama dengan RU tambah SU. Kemudian R kali SU sama dengan RS kali U. Kemudian skalar 1 ini bilangan real 1 ya, kali U sama dengan U sendiri. Ya. Nah, cara mengatakan C dan D ini di sini kurang, lebih-lebih yang C ini kurang tepat ya, karena setiap U-nya ada di atas. Seakan-akan untuk setiap U ada O. Wah, ini salah kalau ini ya. Jadi yang benar adalah, saya tulis ya, yang benar adalah nomor C. Nomor C. Ada vektor 0 di P. Tidak cukup di tempatnya ya. Saya tulis di bawah saja yang tempatnya lebih luas. Nomor C. Ada vektor 0 anggota himpunan V sedemikian sehingga untuk setiap U anggota V berlaku U ditambah O atau 0 sama dengan U. Ya. Nah ini kemarin dalam kuliah landasan sudah saya jelaskan ya, bahwa ini adalah penggunaan vektor kuantor universal secara kolektif. Ya. Kalau E-nya di depan, eksistensialnya di depan, universalnya di belakang, ini adalah kolektif. Ya.
Kemudian yang nomor D ini distributif ya. Yang nomor D ini bukan ada U aksen ya, tetapi untuk setiap U anggota V ya, ada U aksen anggota V juga ya, sedemikian sehingga U ditambah U aksen sama dengan elemen identitas ya, elemen identitas. Nah, inilah keunggulan bahasa logika yang simbolik ya, yang sangat jelas dibandingkan dengan bahasa sehari-hari ya. Kalau bahasa sehari-hari ini sepertinya sama saja nih ya. Ada O sedemikian sehingga, ada U aksen sedemikian sehingga, kok kelihatannya kok sama saja ya. Padahal berbeda sekali ya. Dua elemen ini dua syarat ini berbeda sekali ya. Yang C itu kolektif, yang D itu distributif ya. Kolektif itu artinya vektor identitas ini adalah suatu vektor yang berlaku untuk semua ya. 0 ini berlaku untuk semua U ya. 1 untuk semua kolektif ya. Kalau yang D ini tidak, yang D ini distributif ya. Masing-masing U mempunyai U aksen ya. Masing-masing U mempunyai U aksen ya. Kalau bilangan real dua aksennya min 2, 3 min 3, 4 min 4, min 5 5 dan seterusnya ya. Masing-masing anggota V punya inverse nih ya, namanya inverse nih ya, sendiri-sendiri ya. Maka ini adalah kolektif ya. Jadi kalau secara dianalisis dengan logika matematik, ini dua proposisi yang berbeda sekali ya, karena ini penggunaan kuantor distributif, kuantor universal secara kolektif, ini kuantor universal digunakan secara distributif ya, secara distributif, di mana kolektif itu satu untuk semua. Contohnya rektor universitas itu satu untuk semua civitas akademika. Kalau distributif itu masing-masing punya. Contohnya masing-masing laki-laki istrinya sendiri-sendiri. Ya. Kalau di bilangan, masing-masing bilangan negatifnya itu sendiri-sendiri ya. 2 min 2, 3 min 3, 10 min 10 dan seterusnya ya. Nah, ini di dalam buku ini, kalau di Howard Anton, coba saya ceknya ya, di Howard Anton. Nah, di Howard Anton memang lebih kelihatan ya. Ada vektor 0 atau O sedemikian sehingga untuk setiap U, 0 ditambah U sama dengan U. Ya, kemudian yang berikutnya, untuk setiap U ada negatif U. Nah, ini kelihatan kalau di sini ya.
Kalau di sini tidak kelihatan. Nah, kalau ditulis dengan bahasa logika matematis menjadi jelas ya, bahwa syarat C itu adalah pernyataan yang sifatnya kolektif, syarat D adalah pernyataan yang sifatnya distributif ya. Oke. Jika U adalah unsur elemen dari V, adanya inverse dari U dijamin oleh aksioma D. Nah, jadi aksioma D ini menjamin bahwa mengatakan bahwa setiap anggota V mempunyai inverse ya. Setiap anggota V mempunyai inverse ya. Nah, para pembaca dapat membuktikan bahwa untuk setiap U inverse ini ada satu. Dan untuk selanjutnya kita tulis dengan lambang ini ya. Ini yang dipakai di White Anton ya. Negatif U. Yang pada dasarnya sama dengan bilangan min 1 kali U. Ya. Nah, ini kalau ini harus dibuktikan ya. Kalau ini harus dibuktikan. Ya. Nah, di sini kita sudah mulai dengan suatu teorema ya. Karena ini membuktikan ya. Di sini kita sudah mulai dengan teorema kecil. Ada dua hal yang mau dikatakan oleh teorema kecil ini, yaitu yang pertama, inverse dari setiap elemen ya, yang di sini lambangnya masih U aksen ini ya. Yang di sini lambangnya U aksen ini adalah tunggal. Ya, U aksen ini kan hanya ada ya. Ada itu dalam logika sekurang-kurangnya satu ya. Ada itu berarti sekurang-kurangnya satu, boleh lebih dari satu ya. Tetapi di sini dapat kita buktikan bahwa U aksen ini tidak lebih dari satu. Jadi tunggal. Ya, tapi harus dibuktikan. Ya. Dan yang kedua, kalau U aksen itu kita beri lambang negatif U, maka inverse dari U ini tidak lain daripada bilangan min 1 kali U.
Ya. Nah, jadi kita membuktikan dua hal, ya. Ada dua hal ini, ya. Yang harus dibuktikan ada dua hal, ya. Yang pertama adalah ini yang pertama. Yang kedua adalah ini, ya. Ya. Yang pertama adalah setiap U inversnya hanya satu. Tidak sekurang-kurangnya satu, tapi tepat satu. Ya. Karena itu tidak ada pada definisi. Definisi ini kan hanya sekurang-kurangnya satu, ya. Kalau kita mengatakan tepat satu berarti harus dibuktikan. Berarti teorema. Ya. Nah, buktinya saya tulis di sini saja, ya. Bukti dari nomor satu, ya. Nomor satu itu ini, ya. Ini, ya. Setiap U inversnya hanya satu, tunggal, ya. Nah, buktinya menggunakan logika matematik, ya. Semester 1, yaitu bukti dengan kontradiksi, ya. Nah, suruh membuktikan bahwa inverse itu tunggal, hanya satu, ya. Nah, kita andaikan, ya, andaikan inverse dari U tidak, ya. Nah, negasinya kan masih ingat, ya. Buktikan P andaikan tidak P, ya. Andaikan inverse dari U, andaikan inverse dari U tidak tunggal, ya. Tidak tunggal itu artinya ini, ya, tidak tunggal. Buktikan tunggal andaikan tidak tunggal, ya. Misalkan kalau tidak tunggal, misalkan U1 dan U2 adalah inverse, ya. Inverse dari U, ya. Maaf, ya, tulisannya jelek ini karena inverse
dari U. Ya. Tentu saja kalau tidak tunggal itu U1 dengan U2 itu tidak sama ya. Kalau sama kan tunggal ya. Kalau tidak tunggal itu berarti sekurang-kurangnya 2 ya. Nah, jadi kalau 2 itu berarti U1 dan U2 tidak sama ya. Nah, karena inverse ya, karena inverse maka ini kan definisi inverse kan kalau ditambahkan dengan U hasilnya adalah vektor identitas ya. Ini U ditambah inverse-nya sama dengan identitas ya. Maka karena U1 identitas maka U ditambah U1 sama dengan identitas dan U ditambah U2 juga sama dengan vektor 0. Ya. Dari mana? Dari definisi elemen identitas pada D ini ya. Dari mana? Dari sini ya. U aksen itu identitas, artinya ditambah U hasilnya 0. Jadi kalau U1 dan U2, oh maaf ya, kalau U aksen adalah inverse, maka ditambahkan U hasilnya 0. Jadi kalau U1 dan U2 inverse, ditambahkan ke U hasilnya 0. Nah, U tambah U1 0, U tambah U2 0. Nah, dua-duanya jumlahan ini sama dengan 0. Nah, jadi jumlahan itu adalah jumlahan yang sama ya. Karena kedua-duanya itu 0, jadi apa? U ditambah U1 sama dengan U ditambah U2 ya. Karena kedua-duanya sama dengan 0 ya. U ditambah U2 ya. Nah, kalau kedua ruasnya ini kita tambahkan U1 ya. Kalau kedua ruasnya kita tambahkan U1 menjadi apa? U1 ditambah U ditambah U1 sama dengan U1 ditambah U ditambah U2 ya. Kedua ruas kita tambah U1 ya. Kemudian kita menggunakan sifat B. Sifat B mengatakan pengelompokannya itu boleh di depan, boleh di belakang
Ya, kalau pengelompokan ini di belakang, diubah menjadi depan, menjadi sama saja. Ya. Jadi kalau pengelompokannya itu kita ubah, ini menjadi apa? Menjadi U1 ditambah U ditambah U1 sama dengan U1 ditambah U ditambah U2 ya. Ditambah U2. Begitu? Ya. Ini kurungnya di belakang diubah ke depan. Ini kurungnya di belakang dirubah ke depan. Boleh menggunakan sifat B ya, karena ini di dalam ruang vektor jadi berlaku B ya. Kemudian kita memakai A ya. A itu komutatif ya. A itu komutatif sehingga U1 ditambah U sama dengan apa? U1 ditambah U sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan U ditambah U1. Ini komutatif ya. Ditambah U1 sama dengan U ditambah U1. Sifat komutatif berlaku karena ini di dalam ruang vektor. Ya. Nah, kemudian kita memakai apa? Kemudian kita memakai ini. U ditambah U1 sama dengan 0. Ya. Maka ini U tambah U1 sama dengan 0. Ya. Jadi menghasilkan apa? Menghasilkan 0. U tambah U1 adalah 0. Vektor. Ini adalah 0 vektor ditambah U1 sama dengan 0 vektor ditambah U2. Ya. Nah, kalau kamu menggunakan komutatif lagi, ya, 0 ditambah U1, 0 ditambah, maaf ini ya, tulisannya kemana-mana ya, 0 ditambah U1 sama dengan U1 ditambah 0. Komutatif ya. U2 ditambah 0. Komutatif berlaku, jadi boleh dibalik. Kemudian kita memakai nomor C. Ya, nomor C mengatakan apa? Nomor C mengatakan U ditambah 0 sama dengan U. Ya. Jadi U1 ditambah 0. U1 ditambah 0 sama dengan U1 ya. Pakai nomor C ini sama dengan U1 yang kanan sama dengan U2. Nah, kontradiksi ya. Kontradiksi karena apa? Karena kontradiksi karena apa? Karena U1 tidak sama dengan U2. Ya. Ini U1 tidak sama dengan U2. Ini U1 sama dengan U2. Kontradiksi. Jadi pengandaian ini salah. Ya. Andaikan tidak tunggal, kontradiksi. Pengandaian ini salah. Ya. Jadi yang benar apa? Inversnya tunggal. Ya. Kontradiksi, jadi invers dari U tunggal. Ya. Kontradiksi ini menggunakan
metode pembuktian dengan kontradiksi yang kamu pelajari di semester 1 kemarin ya. Kontradiksi jadi inverse dari U tunggal ya. Tunggal itu artinya hanya ada satu ya. Pada definisi ditentukan sekurang-kurangnya satu. Ya. Inverse-nya sekurang-kurangnya satu. Ya. Nah, pada teorema ini dibuktikan tepat satu. Ya. Jadi tidak ada lebih dari satu. Ya. Kalau ada lebih dari satu, mengakibatkan kontradiksi. Ya. Nah, kalau kontradiksi tidak mungkin terjadi, jadi tepat satu. Ya. Nah, inilah yang kita kerjakan di sini ya. Para pembaca dapat membuktikan bahwa untuk setiap elemen U, elemen inverse hanya satu, tunggal. Ya, tidak sekurang-kurangnya satu, tapi tepat satu. Nah. Ada pertanyaan apa tidak? Silakan bertanya. Ya. Nah, itu bedanya antara definisi dan teorema. Ya. Definisinya mengatakan setiap elemen U di V mempunyai sekurang-kurangnya satu inverse. Ya. Itu definisi nomor C, nomor D. Ya. Nah, kemudian kita buktikan ya. Kita buktikan bahwa inverse itu tidak lebih dari satu, tepat satu. Nah, karena itu tidak ada di definisi, harus dibuktikan. Nah, inilah buktinya ya. Buktinya menggunakan metode pembuktian kontradiksi. Andaikan tidak tunggal, terjadi kontradiksi, jadi tunggal. Ya. Andaikan tidak tunggal, terjadi kontradiksi, kesimpulannya inverse dari U adalah tunggal. Ya. Nah, untuk selanjutnya, inverse yang tunggal itu diberi lambang seperti U ya, karena ini miliknya U. Ya, tidak lagi U aksen, tetapi seperti negatif U. Ya, ini meniru ilmu bilangan ya, meniru R1 ini ya. Inverse-nya dari A adalah negatif A. Karena apa? Karena A ditambah negatif A sama dengan 0. Ya. Jadi ini mengikuti yang sudah kita kenal pada ilmu bilangan. Inverse terhadap operasi jumlahan itu lambangnya negatif U. Ya. Jadi karena ini tunggal, selanjutnya kita beri notasi khusus yaitu inverse dari U
adalah lambangnya sekarang kita ubah menjadi negatif U. Ya. Nah, teorema yang kedua mau ini karena membuktikan ya, mengatakan bahwa inverse dari U itu sama dengan bilangan min 1 kali U. Ya, bilangan min 1 ini, kalau ini 1 kali U sama dengan U, kalau min 1 kali U itu adalah inverse dari U. Ya. Nah, untuk itu, untuk membuktikan itu, kita memerlukan halaman berikutnya, halaman 167, yaitu ini. Ya. Nah, kita membutuhkan ini untuk membuktikan min 1 kali U adalah inverse-nya U, kita membutuhkan ini. Ini juga teorema ya, dibuktikan ini ya. Jadi teorema kedua yang kita buktikan ini dulu. Ya. Ini dulu. Jadi kalau bilangan realnya 1 dikalikan dengan vektor U, hasilnya U. Kalau bilangan realnya S sama dengan bilangan real 0, dikalikan dengan vektor U, hasilnya adalah vektor 0. Ya. Perhatikan ya, ini bilangan real 0, ini adalah vektor 0, vektor identitas tadi ya. Ini vektor 0 yang sifatnya adalah U ditambah 0 sama dengan U. Ya. Jadi ini juga ini berbeda ya. Nah, buktinya bagaimana? Nah, buktinya ada di sini ya. Ada di sini buktinya. Kita mau membuktikan 0U sama dengan vektor 0. Nah, di sini ya. 0U, ini 0U nih ya, sama dengan 0-nya kita ganti dengan 0 tambah 0. Ini bilangan real biasa ya. 0-nya ini kita ganti dengan 0 tambah 0. Ya. Jadi 0U sama dengan 0 ditambah 0U. Ya. Nah, lalu kita menggunakan sifat distributif ya. Kita menggunakan sifat ini karena ini dalam ruang vektor, berarti berlaku F ini ya. Bilangan real S ditambah bilangan real S kali U sama dengan RS kali S. RU kali SU. Ya, nomor F. Ya, nah, nomor F dipakai di sini ya. R-nya 0, S-nya 0. R ditambah SU sama dengan RU ditambah SU, yaitu 0U ditambah 0U. Ya. 0U ditambah 0U, ruas kiri, ruas kanannya 0U ini. Ya, 0U sama dengan 0U ditambah 0U. Nah, kemudian kedua ruasnya kita tambah dengan inverse dari 0U ya. 0U ini anggota V ya, anggota V karena untuk setiap bilangan real S, SU selalu anggota V. Jadi punya inverse ya. Menurut nomor D punya inverse. Ya. Inverse-nya kita lambangkan dengan negatifnya ya.
Jadi negatif 0U ditambah ruas kiri sama dengan negatif 0U tambah ruas kanan. Ya, ini ruas kirinya adalah ini, ruas kanannya adalah ini ditambah negatifnya 0U. Ya. Kemudian asosiatif seperti tadi, ini kurungnya pindah ke kiri. Kalau kurungnya pindah kiri berarti inverse dari U ditambah inverse dari 0U ditambah 0U sama dengan 0. Ya. Ini sama dengan 0 ini. Vektor 0 ya. Vektor 0 ditambah 0U adalah 0U. Ya. Ini sama dengan 0. Ya. Jadi ruas kiri adalah 0U, ruas kanan adalah vektor 0. Ya. Nah, kalau mau ditulis lengkap ya demikian ya. 0U sama dengan 0 ditambah 0U sama dengan ya 0-nya diganti 0 plus 0 ya. Kemudian distributif 0U ditambah 0U bentar. Nol U nol ditambah 0 U sama dengan 0U. Ya, ini ya. Karena apa? Karena 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ya. Kemudian 0U ditambah 0U sama dengan 0U. Ya. Kemudian ditambah inversnya. Ya. Min 0U ditambah U ditambah 0U sama dengan 0U. Nah, ditambah inversnya kedua ruas ya, kedua ruas. Jadi ini menjadi negatif 0U ditambah 0U. Ya, jadi kedua ruasnya. Ya. Kemudian dipakai sifat asosiatif, negatif 0U ditambah 0U ditambah 0U sama dengan 0. Ya. Negatif 0U ditambah 0U sama dengan vektor 0. Ya. Kemudian ini vektor 0.
ya, ditambah 0U sama dengan vektor 0. 0 ditambah 0U adalah 0U. Ya. 0 ditambah 0U adalah 0U sama dengan vektor 0. Nah, selesai ya. Jadi ini yang mau kita pakai ya. Bilangan real 0 ditambah vektor U, dikalikan vektor U akan menghasilkan vektor 0. Ya. Nah, ini semua ada di sini, hanya di sini tercampur antara persamaan dengan kalimat. Ya, kalau yang saya tulis ini kalimatnya saya hilangkan. Ya, langsung ditulis persamaannya. Akan menghasilkan 0U sama dengan vektor 0. Nah, sekarang tinggal dipakai ya. Tinggal dipakai di sini ya. Tinggal dipakai di sini. Nah, ya. Tinggal dipakai bahwa min 1U sama dengan negatif U. Ya. Min 1U ditambah U sama dengan apa? Siapa yang tahu? Sama dengan 0U, Romo. Dari mana? Itu pakai sifat yang F, R-nya itu diganti min 1, terus pakai sifat yang H itu U-nya kan sama dengan 1 kali vektor U. Jadi Ya, S-nya itu diganti 1. min 1 betul. U ditambah 1 kali U betul. Memakai sifat H ya. U-nya ini diganti 1U kan. Lalu memakai sifat apa lagi? Yang R tambah S dikali U sama dengan RU tambah SU. Betul. Min 1 ditambah 1 U ya. Memakai distributif kan. Ya, sama dengan ini bilangan real ya. Bilangan real min 1 tambah 1 bilangan real 0 ya. U. Nah, tadi baru saja kita buktikan ini sama dengan vektor 0 ya. Tadi sebelumnya kita buktikan bilangan real 0 kali U adalah vektor 0 ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita tulis ya di sini kesimpulannya min 1U jadi min 1U ditambah U sama dengan 0 ya. Nih min 1U ditambah U, min 1U ditambah U sama dengan 0 ya. Tetapi ini apa ini? Min U ini apa? Inversnya dari U kan? Nah, inversnya dari U. Kalau ditambah U juga 0. Sama kan? Ya. Nah, berarti ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, berarti ruas kiri ini sama. Ya.
ruas kiri ini sama, berarti min 1 U ditambah U sama dengan min U ditambah U. Ya, min 1 U. Ya, nah, kemudian kedua ruas ditambah dengan min U saja ya. Kedua ruas ditambah dengan min U. Sehingga min 1 U ditambah U ditambah min U sama dengan min U ditambah U ditambah min U. Kedua ruas ditambah negatif U ya, inversnya dari U. Nah, kemudian asosiatif, ya ini sekarang saya percepat ya. Asosiatif seperti tadi, U ditambah min U adalah U ditambah min U adalah 0, jadi min 1 U ditambah 0 sama dengan min U ditambah 0. Jadi min 1 U sama dengan min U. Begitu ya. Jadi min 1 U sama dengan min U. Jadi kita membuktikan bahwa negatif dari U tidak lain daripada min 1 bilangan real min 1 kali U. Ya. Nah, ini yang dikatakan di sini ya, min U sama dengan min 1 U. Ya, min U sama dengan min 1 U ya. Min U sama dengan min 1 U. Ya, jadi min U adalah lambang dari inversnya U. Nah, inversnya U itu tidak lain daripada bilangan real min 1 kali U. Ya. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Justin, kuliah dari mana? Dari ruang diskusi, Romo. Perpustakaan. Iya, di atas. Oh iya, bagus. Bagus sekali itu. Silahkan datang ke kampus ya. Teman-teman yang belum pernah datang ke kampus, silahkan datang ke kampus. Di kampus ada WiFi gratis ya. Kamu silahkan datang. Di perpustakaan ada banyak fasilitas ya. Ada yang ruang diskusi, ada yang ruang tenang, tidak boleh bicara-bicara sendiri-sendiri dan seterusnya ya. Ada pertanyaan? Silakan, siapa mau bertanya sebelum kita akhiri? Mutiara? Belum ada, Romo. Oke. Tumpal? Sampai sekarang masih cukup jelas, Romo.
Oke. Siapa mau bertanya? Silahkan. Ya, jadi sekali lagi yang kita bicarakan ini apa? Yang kita bicarakan ini adalah himpunan yang tidak kosong yang memenuhi 8 sifat. Himpunan yang tidak kosong yang dilengkapi dengan 2 operasi, jumlahan dan perkalian dengan skalar, dan mempunyai 8 sifat. Itu definisinya ya, disebut ruang vektor. Anggota himpunannya apa? Anggota himpunannya tidak ditentukan. Ya. Boleh apa saja asal 8 sifat itu dipenuhi. Ya. Nah, itulah yang disebut aljabar abstrak karena anggotanya tidak ditentukan ya, berbeda dengan R2, R3, Rn ya. R2, R3, Rn itu anggotanya tertentu ya, sifat-sifatnya dibuktikan ya. Kalau sekarang anggotanya tidak tertentu. Nah, jadi yang ditentukan apa? Yang ditentukan sifat-sifatnya ya. Himpunan dengan 2 operasi tidak boleh kosong himpunannya ya, karena harus memuat elemen identitas ya. Tidak boleh kosong dan harus memenuhi 8 sifat ya. Jadi 8 sifat itu sekarang disebut sifat-sifat yang mendefinisikan ruang vektor ya. Dari mana sifat-sifat itu? Dari sifat-sifat R2, R3, Rn, ruang vektor Euclides yang kita buktikan sifat-sifatnya, sekarang kita pakai untuk mendefinisikan suatu himpunan yang disebut ruang vektor. Oke, sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat siang. Terima kasih Romo.